لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. والذين تربوا في مدرسة الإسلام الأولى, dan orang-orang yang telah mendapatkan didikan Islam pada fase pertama. Kanu yarawna qatili abaihim wa abnaihim wa ikhwanihim. Mereka melihat banyak orang-orang di zaman jahiliyah yang membunuh anaknya, bapak membunuh anak, wa abnaihim, dan bapak membunuh anaknya, anak membunuh bapak, wa ikhwanihim, dan saudara membunuh sama saudara, qabla islamihim, sebelum mereka masuk Islam. Yamsuna alal ardi, mereka berjalan bebas di atas bumi, artinya tidak ada sanksi apapun pada zaman itu. Wa qad dakhalu fil Islam, kemudian mereka setelah masuk Islam, fayahiju fi nufusi ba'dihim ma yahiju minal mararati, di dalam jiwa mereka bergejolak rasa kekecewaan, rasa penyesalan, ya, tentang betapa besarnya dosa membunuh itu. Setelah turut ayat ini, ya, di mana ada hukuman memerdekakan budak, membayar diat dan sebagainya. Walakinnahum, tetapi mereka itu la yufakkiruna fi qatlihim, tetapi mereka itu sesungguhnya tidak pernah punya maksud untuk membunuh mereka, yang sifatnya ya perang saudara, tidak ada niat membunuh, sengaja membunuh seseorang ataupun kecelakaan. La yufakkiruna marratan wahidah, tidak pernah berpikir sekalipun ingin membunuh. Tapi yang terjadi seperti itu dalam perkelahian, dalam perebutan apapun, ya, kecelakaan dan sebagainya. Dan termasuk kita di sini pembunuhan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan lalu lintas. Ya, kelengahan itu juga sebagai satu tindak kriminal, dan pasti hati-hati. Ya, itu. Wala yahturu lahum hadzal khatir fi asyaddil halad, dan mereka tidak pernah terpikir bahwa pembunuhan semacam itu merupakan sesuatu yang berat. Ya, wujdan waladghan, tidak pernah merasa ada penyesalan dan kegelisahan, wa mararatan, dan merasa pahitnya. Innahum lam yufakkiru fi inqasihim haqqan wahidan, mereka juga tidak ada punya maksud untuk mengurangi membunuh seseorang satupun, min huquqihim, dari hak mereka, allati yukhawwiluha lahum al-Islam, yang diberikan kewenangannya oleh Islam. Wahtirasan min wuqu'il qatli walau kana khata'an, dan menjaga jangan sampai adanya terjadi pembunuhan sekalipun secara tidak sengaja. Ini termasuk di pabrik-pabrik yang mesin yang terbuka tanpa pelindung, ini bisa dikenakan pasal pembunuhan juga. Iya dong. Ya, di Eropa di sana. Nah, denda itu yang punya pabriknya. Walau karena khataan, sekalipun salah, wa tadhiran liqulubil mujahidin, dan juga untuk mensucikan hati orang-orang pejuang, hatta ma yakunu fiha syai'un illa lillah, sehingga jangan sampai ada terjadi orang niatnya perang bukan membela Allah, tapi niatnya pengen bunuh orang. Ya, karena memang punya kegemaran perang semata-mata maju perang yang lillahi ta'ala. Oke, fisabilillah ya'murullah al-muslimina idza kharaju ghuzatan, Allah menyuruh orang-orang Islam ketika keluar untuk peperangan, alla yabda'u biqatli ahadin, tidak boleh memulai membunuh siapapun, ya, al-qatlihi hatta yatabayyanu, sebelum diyakini betul orang yang dibunuh itu siapa, mengapa, dijelaskan dulu, bukan asal karena perang asal nongol langsung bapak aja dulu.
mungkin dia bukan musuh, mungkin dia itu orang sama Islamnya. Wa yaktafu bi zahir Islam, mereka mencukupkan pendalilannya dengan secara zahir. Kalau orang itu sudah menyatakan Islam, ya sudah, ya. Fi kalimatil lisan, dalam ucapan mulut saja. Idla dalila hada yunaqidu kalimat, karena ini tidak ada dalil yang bisa membatalkan ucapan seseorang. Ini banyak sekali, sampai sekarang masih ada anggapan. Saya mau cerita dulu Malik bin Anas itu mengejar musuh, naik gunung, turun gunung. Ketika sudah kepepet di pojok gunung, dia tidak bisa melarikan diri. Ketika mereka akan membunuh, si orang ini mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya Malik bin Anas tidak jadi membunuh dia, tetapi temannya bilang bohong, ini langsung dibunuh. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah bahwa teman saya membunuh orang, padahal dia sudah mengatakan la ilaha illallah. Lalu Nabi mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah, apakah kau membunuh orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah? Iya. Ya, biasa gayanya 3 kali, aqataltahu qala na'am, aqataltahu qala na'am. Alasannya apa? Dia bohong. Kata Nabi, dari mana kamu tadi bohong? Barangkali itu adalah detik terakhir orang mendapatkan hidayah. Karena marah, kan begitu persoalannya. Nah, sampai sekarang masih banyak para lobby yang nanya sama saya, karena orang itu tidak pernah dilihat sholat dan tidak pernah puasa. Ketika mati, nanya sama saya, Pak saya ini dimandiin enggak? Nah pasti saya belum pernah lihat sholat. Lihat KTP-nya gitu. Yang Islam sih udah, kamu nggak ada alasan untuk menolak pernyataan seseorang, itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh sembarang membunuh orang atas dugaan kita semata-mata, ya. Apapun yang mereka katakan kita percaya saja seperti itu, selesai. Ya, walaupun nanti urusannya ternyata dia munafik, ya urusan Allah, itu urusan kita. Nahnu, ya. Nahkum bil zawahir wallahu yatawalla bisarair. Oke, lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah, ketika wahai orang beriman, ketika engkau dalam keadaan berjuang membela Allah, fatabayyanu, coba diklarifikasikan dulu atau diteliti dulu. Apa istilahnya itu kalau dicek kebenaran surat-surat dapat diklarifikasi. Seseorang persyaratannya koreksi, verifikasi, namanya diverifikasi. Ini Pak Tato daftar jadi Bupati Indramayu, ijazahnya apa, kerja apa, kan gitu. Ijazahnya dari mana? Ini kan sekolahnya mana? Di Bandung, sekolah di mana? Dulu kuliahnya di mana? Di Bandung. Nah ini nanti dicek sana, lihat nomor stambuknya ada enggak, satu di sini, kan gitu. Ya, tanggal lahirnya dicek ke desanya, saksinya, namanya diverifikasi gitu. Jadi tidak sembarang memukul orang, bunuh orang itu aja, diverifikasi dulu, diklarifikasikan dulu. Diklarifikasi atau diverifikasi dulu begitu. Wala taqulu liman alqa ilaikum salama lasta mu'minan. Jadi jangan sampai dalam keadaan perang kita ketemu di jalan ada orang assalamualaikum, kafir kamu, pasok aja. Nah, sekarang fenomena semacam itu, orang tiap hari sholat, ya kan gitu. Ya sudah haji berkali-kali, masih dikafir-kafirkan aja. Ini petunjuk Allah sendiri. Kita ketemu musuh di jalan sedang perang, begitu kita mau bunuh dia bilang assalamualaikum, sudah selesai, jangan dibunuh. Ini orang tiap hari sembahyang dikafir-kafir, gimana sih?
Ya kan gitu. Ini saya lagi nerangkan, ini bukan negur siapapun. Iya boleh. Iya.